Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, kita lanjutkan ya materi kita hari ini. Ya, pada pertemuan kita terdahulu kita sudah melihat bagaimana tujuan dan manfaat kita mempelajari biokimia ini ya. Jadi seperti yang saya paparkan di slide kemarin itu, tujuan umumnya adalah untuk mendeskripsikan struktur ya, kemudian mendeskripsikan organisasi, kemudian fungsi zat hidup ya pada tingkat molekul. Jadi kata kunci ketika kita melihat biokimia itu nanti kita akan bicara lebih spesifik di kajian molekul ya, kajian molekul. Yang terkait bagaimana suatu organisme membentuk struktur supramolekul ya. Jadi gabungan dari berbagai unsur nanti akan kita lihat juga bagaimana supramolekul yang terjadi pada sel ya. Tingkatan yang akan kita lihat nanti diantaranya adalah tingkatan sel, tingkatan jaringan ya, kemudian sistem organ ya, organ dan sistem organ ya. Selain itu nanti biokimia juga akan membahas bagaimana reaksi-reaksi kimia di dalam sel yang berlangsung, kemudian reaksi kimia apa saja yang berkaitan dengan proses reproduksi ya, kemudian pada proses pertumbuhan, kemudian proses kematian suatu sel atau kematian suatu organisme ya. Dan bagaimana nanti organisme itu menyimpan dan menyalurkan informasi genetik dengan sangat tepat dan akurat. Nah, makanya pada pertemuan kemarin saya sampaikan bahwasanya salah satu untuk bisa mendiagnosa suatu penyakit itu adalah kita adalah cek laboratorium ya. Cek laboratorium itu salah satunya adalah mengecek bagaimana biokimianya ya. Jadi nanti proses metabolisme sel ya, termasuk reaksi-reaksi yang menggunakan enzim misalnya, biokatalis ya, yang mempercepat berlangsungnya reaksi biokimia tersebut ya. Jadi ini nanti menjadi landasan utama kenapa di satu kebidanan itu sebenarnya harus membahas bagaimana biokimia itu bermanfaat untuk mendiagnosa suatu penyakit. Dan nanti tujuan untuk mempelajari biokimia ini sangat berkaitan erat ya dengan manfaat mempelajari biokimia itu sendiri ya, yaitu hasil temuannya telah banyak dipakai secara luas baik di laboratorium maupun di luar laboratorium, termasuk di bidang kedokteran ya. Kita lihat tentu di bidang kedokteran. Oke ya. Jadi kalau lihat di dalam bidang kedokteran itu diantaranya kita bisa melihat nanti bagaimana pemeriksaan darah ya. Diantaranya bagaimana pemeriksaan kadar kolesterol ya, SGPT ya, SGOT, bilirubin dan sebagainya. Kemudian nanti di biokimia itu juga kita bisa melihat bagaimana unsur-unsur atau molekul-molekul yang bisa dilihat di dalam obat-obatan. Dan antibiotik juga seperti itu, diantaranya ada penisilin, ya, streptomycin, ya, enteromycin dan sebagainya. Nah, dan juga ada Viagra ya, di dalam biokimia itu. Kemudian juga ada azithromycin ya, yang menggantikan nanti timin ya, memblokir nanti sintesis DNA oleh virus ya. Virus diantaranya mungkin nanti adalah yang kita kaji adalah di HIV ya. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana mercaptopurin ya menghambat sintesis DNA pada pembiakan sel di sel leukemia ya. Kemudian nanti juga kita bisa melihat bagaimana isoprofenol yang menyerupai hormon epinefrin ya atau adrenalin sehingga menghambat rangsangan oleh hormon itu. Nah, nanti pembahasan itu bisa kita kaji di dalam kajian biokimia sel ya. Kemudian juga ada herbisida dan pestisida ya, umumnya adalah inhibitor salah satu enzim pada tanaman ya, kalau kita melihat biokimia tanaman atau biokimia pada hewan atau serangga. Itu ya, kajian-kajian ini nanti ya merupakan inti ya ketika saudara mempelajari biokimia itu secara lebih spesifik ya atau secara lebih detail. Kemudian ini adalah komponen kimiawi selnya ya, di mana sel penyusun organisme itu sesungguhnya disusun oleh sel-sel organik dan disusun oleh 4 molekul terbesar penyusun makhluk hidup. Jadi ada 4 penyusun terbesar makhluk hidup. Ini dikenal dengan makromolekul ya. 4 makromolekul itu yang disebut dengan biomolekul ya, karena molekul-molekul tersebut menjadi penyusun suatu makhluk hidup baik organisme paling sederhana maupun yang paling kompleksnya. Makanya dia dikenal dengan biomolekul. Ya, keempat makromolekul tersebut antara lain adalah yang pertama adalah protein, kemudian ada asam nukleat, kemudian ada karbohidrat,
dan yang keempat itu adalah lipid. Ya. Jadi ada 4 ini. Yang pertama itu protein, yang kedua itu adalah asam nukleat, yang ketiga itu adalah karbohidrat, dan yang keempat itu adalah lipid. Ya. Yaitu makromolekul itu adalah materi dasar pembangun sel ya atau organisme hidup. Jadi ingat ya, jadi ketika suatu sistem ya dibangun oleh makromolekul, maka di dalam makromolekul itu akan ada nanti protein ya, akan ada asam nukleat, akan ada karbohidrat, dan ada lipid. Jadi keempat ini nanti kita akan kenal dengan istilah makromolekul sebagai biomolekul di dalam tubuh tersebut. Kemudian setiap biomolekul tersebut memiliki keunikan ya, dan ciri khas masing-masing yang bervariasi dalam ukuran dan struktur ya, yang membedakan ya manusia satu dengan manusia lainnya itu adalah pada kata kuncinya atau key point-nya adalah biomolekul ini ya. Dia bervariasi dalam ukuran struktur ya, dan juga dalam ukuran fungsionalnya ya, dan juga disusun oleh senyawa-senyawa ya sederhana. Penyusunnya itu disebut dengan makromolekul ya. Makromolekul protein itu nanti akan disusun oleh 20 asam amino ya. Jadi makromolekul itu untuk protein saja itu disusun oleh 20 asam amino ya. Kalau karbohidrat disusun oleh 3 monosakarida utama ya. Jadi kalau karbohidrat ini nanti akan disusun oleh 3 monosakarida utama. Kemudian makromolekul lipid itu disusun oleh 7 komponen utama. Dan asam nukleat disusun oleh 8 komponen utama. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana penyusun dari asam makromolekul itu secara kata kuncinya ya. Pertama adalah karbohidrat, yaitu fungsi utamanya nanti adalah sebagai sumber energi. Ya, jadi karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua sebagai cadangan energi. Yang ketiga fungsi utamanya adalah pembentuk struktur di dalam makromolekul. Ya. Kemudian nanti contohnya apa? Ya, di karbohidrat ini contohnya nanti kalau di dalam tubuh itu kita mengenal istilahnya ada glukosa, ada glikogen atau tepung, kemudian juga kita mengenal ada istilahnya selulosa. Ya, nah, jadi inilah yang ada di dalam makromolekul pertama. Di dalam biomolekulnya adalah karbohidrat. Ya, jadi saudara harus hafalkan fungsi utamanya ini. Ya, jadi karbohidrat itu sebagai sumber energi, sebagai cadangan energi, kemudian juga sebagai pembentuk struktur. Nah, apa bentuk atau contohnya dalam tubuh? Ya, dalam tubuh kita mengenal adanya glukosa, ya, ada glikogen, ya, ada tepung, dan juga ada selulosa. Semuanya itu fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi, sebagai cadangan energi, dan sebagai pembentuk struktur. Nah, itu di makromolekul atau biomolekul yang pertama, karbohidrat. Kemudian biomolekul atau makromolekul yang kedua itu adalah lipid. Ya. Lipid. Fungsi utamanya apa? Lipid itu fungsi utamanya adalah sebagai penyusun membran sel, ya, sebagai penahan panas, ya, dan benturan. Ya, jadi dia berfungsi sebagai penahan panas dan benturan, dan terakhir dia juga berfungsi sebagai cadangan energi. Jadi lipid itu di dalam tubuh salah satu fungsinya adalah sebagai cadangan energi. Apa contohnya? Ya, contohnya diantaranya adalah fosfolipid, ya, kemudian juga lemak tubuh. Di lemak tubuh itu adalah ya fungsinya adalah sebagai penyusun membran sel, penahan panas dan benturan cadangan energi. Ya, jadi penahan panas dan benturan dan juga sebagai cadangan energi. Nah, itu lipid ya sebagai makromolekul yang kedua ya atau biomolekul yang kedua. Yang ketiga itu protein ya. Protein itu fungsi utamanya adalah sebagai pembentuk struktur, ya, dan kedua sebagai biokatalis atau enzim. Ya, biokatalis ini nanti berfungsi untuk mempercepat sebagai fungsi metabolisme yang ada di dalam tubuh, ya, atau bisa juga kita kenal sebagai enzim. Ya, apa contohnya di dalam tubuh? Misalnya daging, ya, kemudian rambut atau bulu, kemudian ada kulit, ya, kemudian semua enzim yang ada di dalam tubuh itu berfungsi sebagai pembentuk struktur atau biokatalis atau enzim ya di dalam tubuh. Dia dikenal sebagai makromolekul protein. Oke ya, ini wajib ya saudara hafalkan nanti ya sampai dengan kita mengenalnya nanti sebagai biomolekul yang keempat itu adalah asam nukleat ya atau makromolekul yang keempat itu adalah asam nukleat. Asam nukleat ini berfungsi sebagai penyimpan dan pembawa informasi genetik ya dan juga sebagai penyusun ribosom di dalam
sel tubuh kita, ya. Nah, apa contohnya kalau asam nukleat? Di antaranya kita mengenal nanti ada DNA, ya, ada mRNA, ya, ada tRNA, ya, ada juga RNA. Semua fungsinya ini adalah nanti sebagai penyimpan dan pembawa informasi genetik. Jadi mulai dari DNA, kemudian mRNA, tRNA, dan RNA ini berfungsi sebagai penyimpan dan pembawa informasi genetik, juga sebagai penyusun ribosom, ya, sebagai salah satu bagian di dalam sel, ya. Dan ini nanti makromolekul yang ada di dalamnya kita kenal dengan istilah asam nukleat. Ya, mohon ini dipahami, ya, sebagai kajian awal. Nanti kita melihat semua unsur yang ada di dalam tubuh kita. Paham, ya? Ini saya skip saja. Ya, ini adalah penerjemahan dari yang sudah kita tadi. Ya. Nah, ini sebagai rangkuman, sebagai yang sebenarnya juga sudah kita sampaikan di pertemuan pertama kemarin. Ya. Ini juga akan saya berikan di di grup saudara, ya, untuk saudara pahami dan baca-baca sebagai konsep utama di dalam membahas biokimia. Selanjutnya, ya, kita masuk ke ya, sebagai makromolekul atau biomolekul tadi, kita masuk ke kajian yang pertama adalah protein. Ya, apa itu protein? Jadi protein itu berasal dari protos, ya, atau proteos, ya, yang berarti pertama dan utama. Ya. Jadi protein itu adalah polimer yang tersusun dari asam amino. Jadi ingat, ya, protein ini adalah asam amino. Ya, jadi penyusun utamanya ini adalah asam amino. Ya. Di mana, ya, protein ini merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan dan manusia. Jadi protein ini merupakan komponen utama, ya, penyusun tubuh, ya. Oleh karena apa? Oleh karena sel adalah penyusun tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan itu berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Ya. Jadi dia nanti bersama-sama dengan 4, ya, makromolekul lain di dalam biomolekul itu sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Kemudian, ya, protein ini adalah bagian dari sel hidup, ya, dan merupakan bagian terbesar tubuh, ya, sesudah air. Ya, kita tahu bahwasanya di dalam tubuh kita itu hampir 80% itu terdiri dari air. Kemudian komponen terbesar kedua itu adalah protein, ya, sebagai biomolekul utama, ya, samping air. Nah, ini artinya apa? 1/5 bagian tubuh itu adalah protein, ya. Jadi 1/5 bagian tubuh itu adalah terdiri dari protein. Oke. Kemudian di dalam tulang, ya, jadi di dalam 1/5 di dalam tulang, ya, dan tulang rawan, ya, 1/10 di dalam kulit. Nah, ini nanti tolong dilihat, ya, bagaimana komposisi protein itu, baik itu di dalam otot, ya, di dalam tulang, kemudian di dalam tulang rawan, ya, berapa komposisinya dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Selebihnya itu di dalam tubuh kita itu adalah jaringan lain, ya, dan juga tentunya adalah cairan tubuh. Ya. Semua enzim sebagai hormon mengangkut zat-zat gizi dan darah, kemudian ada matriks intraselular dan sebagainya, itu dikenal dengan istilah protein. Ya. Di samping itu, asam amino yang membentuk protein bertindak sebagai prekursor, ya, sebagian besar itu adalah koenzim. Kemudian sebagian besar lainnya adalah hormon. Dan sebagian besar lainnya itu adalah asam nukleat dan molekul-molekul esensial untuk kehidupan. Jadi artinya apa? Protein ini memang sebagai zat utama, ya, pembentuk tubuh, ya. Jadi dia merupakan zat utama pembentuk tubuh, ya. Kemudian protein ini mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digandakan oleh zat gizi lain, ya. Apa fungsi khasnya itu? Membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. Jadi ini tolong saudara garis bawah ini nanti, ya. Jadi selain dia merupakan komposisi utama sebagai pembangun tubuh,
protein itu juga membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. Artinya kalau kita hipoprotein, maka tentu tubuh itu ya tidak terpelihara. Apa yang tidak terpelihara? Sel-sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh. Jadi penting ya protein itu terjaga dengan komposisi yang cukup di dalam tubuh. Ya. Kemudian protein yang dibentuk ya dengan hanya menggunakan satu polipeptida itu dinamakan dengan protein monomerik. Ini bagian-bagian dari protein. Ya. Kalau dia terbentuk oleh satu polipeptida, dia dikatakan dengan monomerik. Dan hanya dibentuk oleh beberapa polipeptida itu dinamakan dengan hemoglobin. Contohnya itu adalah hemoglobin. Ya, yang kita kenal juga dengan protein multimerik. Multi itu adalah terdiri dari banyak unsur lain. Ya. Di sini adalah terdiri dari beberapa polipeptida. Kemudian, kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Ya. Dan jenis protein lain berperan dalam fungsi struktur dan mekanisme. Ya. Seperti misalnya kita mengenal adanya protein yang bentuk batang dan sendi sitoskeleton. Ya. Di mana protein ini terlibat dalam sistem kekebalan atau sistem imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, ya, sebagai komponen penyimpanan, ya, misalnya dalam biji, ya, dan juga dalam transportasi hara, ya, kalau kita berbicara di pertanian. Sebagai salah satu sumber gizi, ya, protein ini berperan sebagai sumber asam amino, ya, bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut. Ya, jadi protein juga akan bisa merubah unsurnya menjadi asam amino jikalau ya zat tersebut atau organisme tersebut tidak mampu membentuk asam amino secara sendiri. Ya. Nah, istilah ini dinamakan dengan heterotrof. Ya. Kemudian ya sebenarnya protein ini ditemukan oleh John Jacob Berzelius ya pada tahun 1838. Di mana biosintesis protein alami ini sama dengan ekspresi genetik. Ya. Kemudian kode genetik yang dibawa DNA ditranskripsi menjadi RNA nanti, yang berperan sebagai cetakan bagi translasi yang dilakukan oleh ribosom. Dengan nanti ya, ribosom adalah bagian terpenting ketika kita mengkaji protein. Ya, karena di dalam sel itu banyak ya, salah satunya adalah ribosom. Kemudian sampai tahap ini sebenarnya protein itu masih mentah, ya, hanya tersusun dari asam amino proteogenik ya, yang melalui mekanisme pasca translasi terbentuklah protein yang memiliki fungsi penuh secara biologi. Jadi protein sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah protein yang sudah terbentuk sebagai fungsi penuh secara biologi. Nah, ini bagian-bagiannya nanti seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Dan pada kehidupan protein, dia memegang peranan yang penting ya, proses kimia dalam tubuh itu dapat berlangsung dengan baik karena adanya enzim yang berfungsi sebagai biokatalis. Jadi ingat nanti ya, enzim ini juga bisa sebagai biokatalis. Nah, salah satu fungsinya adalah fungsi protein tadi. Ya. Di samping itu nanti hemoglobin juga dalam butir-butir darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Nah, maka salah satu jenis protein tersebutnya fungsinya adalah sebagai ini ya, sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Ya. Demikian pula nanti zat-zat yang berperan yang untuk melawan bakteri penyakit juga disebut sebagai antigen. Antigen ini penyusun utamanya juga adalah protein. Makanya tadi kita sampaikan bahwasanya protein ini adalah komponen utama penyusun tubuh ya, yang jumlahnya itu harus cukup di dalam tubuh. Kalau seandainya jumlahnya tidak cukup, maka bisa kita kenal dengan kejadian hipoprotein yang menyebabkan sel-sel di dalam tubuh juga akan menjadi terganggu. Oke ya, itu yang protein. Sekarang kita lihat bagaimana pula bentuk dari makromolekul protein tersebut. Ya, makromolekul protein itu sebagai salah satu biomolekul, ya, yaitu materi dasar atau makromolekul penyusun sel atau organisme hidup. Ya, selain itu nanti biomolekul protein itu merupakan komponen kimia terbanyak pada organisme hidup. Ya, hal ini berkaitan dengan fungsi biologi protein yang memiliki multifungsi sebagai struktur pada sel. Kemudian juga sebagai fungsi jaringan
dan juga sebagai fungsi organ, ya sebagai enzim biokatalis tadi yang sudah kita sampaikan, dan juga sebagai zat pengatur. Ya, nah inilah fungsi-fungsi protein nanti ketika dia tersedia cukup di dalam tubuh. Dan protein itu dikatakan sebagai makromolekul karena protein itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, protein itu memiliki bobot molekul yang berkisar dari 5.000 sampai dengan lebih dari 1 juta. Ya, karena itulah protein itu tergolong ke dalam suatu makromolekul. Yang makromolekul itu kan banyak molekul yang ada di dalam suatu unit sel. Ya, sehingga nanti jumlahnya itu berkisar dari 5.000 sampai dengan 1 juta. Ya, nah inilah konsep pertama kenapa protein itu masuk ke dalam makromolekul sebagai penyusun utama tubuh. Yang kedua, dia merupakan senyawa kimia protein yang tersusun dari komponen senyawa protein yang terdiri dari peptida sebagai submakromolekul. Kemudian asam amino sebagai unit molekul dan sebagai komponen unsur kimia protein yang terdiri dari beberapa unsur, ya, di antaranya adalah C, kemudian ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ya, ada sulfur, ada Fe, ya, ada Cu, ada Zn, dan ada iodin. Ya. Nah, di mana nanti semua unsur yang ada di dalam unsur-unsur yang ada alami di dunia ini itu merupakan komponen utama penyusun dari protein tersebut. Dan yang ketiga, kenapa protein itu dikatakan sebagai makromolekul? Karena tubuh manusia itu diperkirakan mengandung 100.000 jenis protein yang masing-masing mempunyai fungsi fisiologi sendiri-sendiri. Nah, maka tepatlah ya kenapa dikatakan protein ini sebagai makromolekul atau biomolekul penyusun. Karena dia mengandung 100.000 jenis protein yang masing-masing mempunyai fungsi fisiologi sendiri-sendiri. Yang keempat, ya, protein itu mempunyai massa molar yang tinggi. Jadi nilai M-nya itu tinggi. Ya. Jadi massa molar itu adalah nilai M besar, ya, bukan yang kecil. Ya. Artinya dia memiliki massa molar yang tinggi. Di berapa nilainya? Mulai dari 5.000 gram sampai dengan 1 kali 10 pangkat minus 7 gram. Ya. Jadi nilainya itu sangat tinggi, ya, untuk massa molarnya. Kemudian yang kelima, kenapa protein itu dikatakan sebagai makromolekul atau biomolekul penyusun tubuh itu? Karena protein itu disusun oleh 20 asam amino. Jadi sangat banyak, ya, asam amino yang sebagai penyusun dari protein. Ya, sehingga ya kalau kita simpulkan dari kelima makromolekul atau biomolekul tubuh ini, maka kita bisa melihat tabel bobot molekul dan jumlah rantai penyusun protein dari suatu sel atau sebagai penyusun dari organ. Ini dia. Ini nanti saya harapkan saudara bisa hafalkan ini, ya. Kalau seandainya nanti ditanyakan kepada saudara, saudara bisa melihat, menyampaikan atau menyebutkan, ya, atau menjelaskan bagaimana protein itu, ya, bobot molekulnya, kemudian bagaimana jumlah rantai yang dimiliki oleh protein tersebut. Jadi rantai-rantai ini nanti adalah rantai yang dimiliki oleh komponen-komponen penyusun unsur ini, ya. Di antaranya adalah C, H, O, N, S, P, F, E, C, U, Z, N, dan I ini. Ya. Jadi kalau jumlah rantainya 2 berarti dia terdiri mungkin dari C, dari A, dan sebagainya macamnya. Nanti ini bisa saudara carikan referensinya apa-apa saja jumlah rantai yang dimiliki oleh masing-masing protein ini. Nah, ini kalau untuk insulin, ya, mioglobin, kemudian juga insulin pada sapi, ya, hemoglobin pada manusia. Nah, coba kita lihat ini, hemoglobin pada manusia saja itu memiliki 64.500 bobot molekul. Jumlah rantainya ini terdiri dari 4 rantai. Ya, artinya apa? Bobot molekul dan jumlah rantai penyusun dari protein ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Oke, ya. Selanjutnya, ya, kita lihat bagaimana pembentukan ikatan peptida, ya, dan penggolongan protein tersebut. Dua molekul asam amino dapat saling berikatan, membentuk ikatan kovalen, ya, melalui suatu ikatan amida yang disebut dengan ikatan peptida. Ya, ini jadi dua molekul asam amino ini dapat saling berikatan, membentuk ikatan kovalen, kemudian melalui suatu ikatan amida yang disebut dengan ikatan peptid, ya, peptida. Kemudian ikatan kovalen ini terjadi antara gugus karboksilat dari satu asam amino dengan gugus alfa amino dari molekul asam amino lainnya dengan melepas molekul air. Jadi nanti dia akan melepas molekul air yang secara sederhana, ya,
reaksi pembentukan ikatan kovalen itu dapat dilihat pada gambar ini ya. Jadi ini artinya apa? Adalah mekanisme pembentukan ikatan peptida sebagai rantai protein ya. Di bagian ini yang terpenting itu adalah ketika dia bisa melepas air ini. Ya. Jadi kata kunci ketika dihasilkan ikatan peptida dan amida pada protein, dia bisa melepaskan air. Artinya nanti molekul yang terbentuk di dalam molekul protein ini adalah terbebas dari H2O. Jadi H2O ini nanti dilepaskan. Ya, dilepaskan. Jadi ikatan yang terbentuknya nanti adalah ikatan peptida. Dari mana dia dibentuk? Dari ikatan guanin tadi yang dibelahkan dengan ikatan alani. Ya. Nah, ini keterangannya ada di sini nih ya. 3 molekul asam amino itu dapat bergabung membentuk 2 ikatan peptida ya. Begitu seterusnya sehingga dapat membentuk rantai polipeptida. Kalau nanti bersenyawa lagi atau bergabung lagi dengan unsur lainnya, dia akan menghasilkan polipeptida. Di mana peptida nanti memberikan reaksi kimia yang khas ya, yaitu 2 tipe reaksi yang terpenting, yaitu hidrolisis, di mana ikatan peptida dengan pemanasan polipeptida dalam suasana asam atau dalam suasana basa kuat atau konsentrasi tinggi, sehingga dihasilkan nanti asam amino dalam bentuk bebas ya. Dan juga nanti hidrolisa ikatan peptida dengan cara ini nanti akan merupakan langkah penting ya untuk menentukan komposisi asam amino dalam sebuah protein ya, dan sekaligus nanti dapat menetapkan urutan dari asam amino pembentuk protein tersebut. Ya. Dari hidrolisis itu ya ternyata komponen senyawa kimia protein itu adalah peptida ya, seperti ini. Jadi komponen utamanya itu nanti adalah peptida. Ya, jadi peptida ini merupakan komponen senyawa kimia utama. Kemudian juga nanti akan ada nanti asam amino dan senyawa unsur kimia lainnya. Di mana nanti protein sebagai makromolekul atau molekul besar mampu menunjukkan berbagai fungsi biologi nanti ya. Nah, maka atas dasar peran ini nanti protein ini dapat diklasifikasikan sebagai enzim ya, sebagai protein transport ya atau protein nutrien ya, dan sebagai penyimpanan. Dan juga ada protein cocktail atau motil, juga ada protein struktural, dan juga nanti akan ada protein pertahanan dan protein penatur ya, protein penatur. Kemudian kalau kita lihat ya secara lebih lengkap, maka protein itu terdiri dari bagan seperti ini nanti ya. Di bagannya nanti akan ada dihasilkan enzim ya, akan ada protein transport, protein nutrien ya, cocktail, struktural, dan pertahanan, pengatur, dan protein lainnya. Artinya nanti tubuh akan bisa melakukan imunitas ya, atau menghasilkan antibodi dengan adanya bantuan dari protein ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, sampai dengan protein sebagai fungsi-fungsi ya. Nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut di buku ini bagaimana protein itu sebagai enzim ya, sebagai protein transport, dan nutrien, kontraktil ya, struktural, pertahanan, pengatur. Oke, ada pertanyaan barangkali? Silakan. Febriona? Ada pertanyaan, Febri? Tidak, Pak. Belum ya. Oke. Jadi ingat ya, kita sudah mulai masuk perlahan ya, bagaimana melihat kimia itu sudah masuk ke biomolekul ya, atau makromolekul, di mana masing-masing fungsinya itu nanti adalah berfungsi sebagai pengatur tubuh dalam sistem apa saja ya, termasuk dalam sistem imunitasnya atau antibodi tubuh ya. Oke, kita lihat berarti yang pertama protein itu sebagai enzim ya, protein sebagai enzim. Untuk skema pengulangan protein berdasar fungsinya sebagai enzim ini
dia merupakan protein yang dapat berfungsi sebagai katalisator. Ya, katalisator itu apa? Mempercepat. Apa itu katalisator? Ya, ada yang masih ingat pelajaran SMA-nya? Apa itu katalisator? Mempercepat fungsi reaksi, Pak. Fungsi reaksi. Katalisator itu adalah mempercepat fungsi reaksi. Jadi ketika protein itu sebagai enzim, ya, sebenarnya sudah kita lihat juga pada slide sebelumnya ya, dia merupakan berfungsi sebagai katalisator. Hampir nanti seluruh reaksi kimia yang terjadi pada tingkat sel itu dikatalis oleh enzim. Ya, kemudian beberapa contoh enzim yang banyak dimanfaatkan itu nanti seperti glukosa oksidasi. Oke, maaf ya. Maaf, saya terlempar ya. Saya sedang ngomong aja ya. Saudara nyimak tadi apa yang saya sampaikan? Iya, Pak. Sampai di sini masih, Iya, Pak. masih didengar tadi? Sampai di sini? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Oke, bentar. Saya coba kembali share. Sorry. Oke, jadi untuk fungsi katalisator itu ya nanti yang akan memanfaatkan fungsi protein itu adalah glukosa oksidase ya, yang mengkatalisis glukosa menjadi asam glukonat, kemudian urikase yaitu enzim yang dapat membongkar asam urat menjadi alktonin ya. Kemudian nanti saat ini ya juga sudah ditemukan lebih dari 2000 jenis macam enzim yang mengkatalisis reaksi kimia yang spesifik dan ditemukan dalam bentuk dalam berbagai bentuk kehidupan ya. Jadi sudah ditemukan lebih dari 2000 jenis macam enzim ya sudah ditemukan. Kemudian nanti sebagai protein transport itu adalah protein yang dapat mengikat dan membawa molekul atau ion yang khas ya dari satu organ ke organ lainnya. Contohnya kita mengenal adanya protein transport yang mudah ya adalah kita lihat adalah mioglobin yang menyimpan dan mendistribusikan oksigen ke dalam otot. Ya, jadi nanti ada juga yang berfungsi ya dalam protein itu adalah protein transport ya. Di antaranya nanti akan mendistribusikan oksigen ke dalam otot. Ya. Jadi kalau bagaimana oksigen itu masuk ke dalam otot ya kira-kira seperti ini ya. Ini adalah tempat oksigen ya di dalam ini. Kemudian nanti rantai asam amino itu nanti akan mendistribusikan atau memasukkan oksigen itu ke dalam otot. Karena penting juga ya adanya oksigen di dalam otot tersebut. Dan nanti hemoglobin ini adalah protein yang membawa oksigen yang melalui aliran darah yang dari jantung ke jaringan yang memerlukan untuk menghasilkan energi. Kemudian hemoglobin ini juga merupakan protein transport yang terdapat dalam sel darah merah. Kemudian juga hemoglobin ini dapat mengikat oksigen ketika darah melalui paru-paru. Dan juga oksigen ini dibawa dan dilepaskan pada jaringan perifer yang dapat dipergunakan untuk mengoksidasi nutrien atau makanan menjadi energi. Dan pada plasma darah juga terdapat lipoprotein yang berfungsi untuk mengangkut lipid dari hati ke organ. Selanjutnya protein transport lainnya ini juga yang terdapat dalam membran sel berperan untuk membawa beberapa molekul seperti glukosa, asam amino, dan nutrien lainnya melalui membran menuju sel. Hari ini kita hanya membahas protein saja ya. 3 lainnya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita mengenal juga adanya protein itu sebagai nutrien ya. Nutrien ini ya namanya saja nutrien, berarti dia adalah makanan ya. Jadi dia itu juga sebagai penyimpanan ya. Protein ini merupakan cadangan makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai contoh, protein ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya ovalbumin ya yang merupakan protein utama putih telur itu. Ya, dia sebagai cadangan makanan. Kemudian ada kasein ya sebagai protein utama dalam susu. Kemudian juga contoh lainnya adalah protein yang menyimpan zat besi
ya, yaitu ferritin ya yang terdapat dalam jaringan hewan ya. Nah, itu juga sebagai protein, sebagai nutrien ya, protein nutrien namanya. Kemudian juga kita mengenal adanya protein koktail ya. Protein koktail ini juga dikenal sebagai protein motil di dalam sel organisme ya, di mana protein ini berperan untuk bergerak ya, seperti aktin dan myosin ya. Itu banyak terdapat pada otot itu. Jadi ketika kita menggerakkan organ-organ tubuh kita, maka yang bekerja protein koktail ya. Kemudian kedua protein ini juga merupakan filamen yang berfungsi untuk bergerak di dalam sistem koktail ya, atau dalam fungsi otot kerangka ya. Nah, kayak saya contohkan tadi ketika mengangkat beban atau ketika berjalan ya, yang berfungsi di sini adalah protein kontraktil ini ya. Oke, contohnya nanti ada tubulin ya, ada tubulin. Mana tubulin ini nanti pembentuk mikrotubul ya, yang merupakan zat utama penyusun dari flagel dan silia yang menggerakkan sel. Dan juga nanti kita mengenal adanya protein struktural ya. Protein struktural ini adalah jenis protein berperan untuk menyangga dan membentuk struktur biologi makhluk hidup. Ya, misalnya ada kolagen dalam protein utama, dalam urat dan tulang rawan misalnya, yang memiliki kekuatan dan liat ya. Kemudian persendian yang mengandung protein elastin yang dapat meregang dalam dua arah. Dan juga kita mengenal jenis lainnya adalah kuku misalnya ya, ada rambut ya. Kemudian ada bulu-buluan ya, yang merupakan protein keratin yang liat dan tidak larut dalam air ya. Kemudian nanti kolagen yang terdapat dalam tulang rawan, ya, kemudian ada tendon nanti dan juga ada tulang nanti, itu merupakan protein struktural ya yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian ini nanti protein ini juga dapat digolongkan berdasarkan bentuk dan proses pembentukan serta sifat fisiknya ya. Maka terdapat 4 struktur protein, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier dan kuartener ya. Kemudian selain penggolongan itu juga sering juga dilakukan sebagai protein itu sebagai protein serabut ya, atau protein globular. Kita lihat masing-masingnya ini. Apa itu protein primer? Untuk struktur primer itu adalah rantai polipeptida ya, sebagai protein terdiri dari asam-asam amino yang dihubungkan satu sama lain secara kovalen ya, melalui ikatan peptida yang membentuk rantai lurus dan panjang, sehingga untaian polipeptida tunggal itu ya, kita bisa lihat seperti contohnya adalah pada bagian di bawah ya, pada bagian di bawah ini ya. Ini adalah struktur primer sederhana yang disusun dari 4 jenis asam amino ya. Ini adalah asam amino alanin, ini adalah asam amino leucin, ini adalah asam amino sintalis ya, ini adalah asam amino melamin ya. Sehingga yang disusun dari 4 jenis asam amino ini menjadi struktur primer sederhana. Nah, jadi ini nanti saudara coba tuliskan ya di catatannya bagaimana bentuk penggabungan dari 4 jenis asam amino ini sehingga menjadi struktur primer sederhana. Oke ya. Ini saudara tidak harus ini ya, ahli di dalam membentuk senyawa dari berbagai unsur yang terjadi di dalam struktur-struktur primernya, tetapi saudara mengenal ya bahwasanya struktur primer sederhana itu disusun oleh setidak-tidaknya ada 2 jenis asam amino. Untuk struktur primer ini dia terdiri dari 4 jenis asam amino ya. Kemudian yang kedua adalah struktur sekunder ya, di mana struktur sekunder ini protein sudah mengalami interaksi intermolekul. Ya, dia melalui rantai samping asam amino atau ikatan pembentuk struktur ini didominasi oleh ikatan hidrogen antar rantai samping yang membentuk pola tertentu bergantung pada orientasi ikatan hidrogennya. Kemudian di dalam struktur sekunder dari rantai polipeptida itu, suatu protein atau ikatan hidrogen mempunyai peranan penting dalam pembentukan struktur tersebut ya, yang terbentuk antara atom hidrogen yang terikat pada atom hidrogen pada asam amino dengan atom oksigen ya yang terdapat pada gugus karbonil dari asam amino yang lain ya. Nanti saya akan lihatkan bagaimana bentuk ikatannya ya. Kemudian ikatan hidrogen ini disebut dengan sebagai ikatan hidrogen intramolekul
yaitu hidrogen yang terjadi dalam satu molekul yang sering dijumpai sebagai lembaran alfa dalam lembaran dan lembaran beta. Ya, jadi ada dua jenis nanti struktur sekunder yang kita kenal dengan D helix atau beta sheet. Ya, jadi seperti ini ya kira-kira bentuknya. Ini adalah protein dengan struktur sekunder. Ya, dia terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama adalah rantai peptida sebagai rangka struktur primer, kemudian ikatan hidrogen pembentuk struktur sekundernya. Ya, sehingga nanti kedua-duanya ini membentuk protein dengan struktur sekunder. Ya, yang terdiri dari apa? Tentu dari nilai masing-masing protein ya. Apa itu? Ada C, ada H, ada N ya, kemudian ada O ya. C, H, O, dan N itu adalah unsur-unsur penyusun dari protein tersebut yang menghasilkan protein dengan struktur sekunder. Ya. Oke, yang ketiga kita mengenal ada protein dengan struktur tersier ya. Di mana pada struktur tersier ini struktur yang dibangun oleh struktur primer dan struktur sekunder dan distabilkan oleh interaksi hidrofobia. Ya. Hidrofobik ini atau hidrofilik ini merupakan atau jembatan garam ini atau ikatan hidrogen atau ikatan disulfida antar atom es sehingga strukturnya itu menjadi lebih kompleks. Ya. Jadi struktur ini misalnya pada sekunder kemudian struktur yang awal untuk primer nanti menjadi lebih kompleks ketika dia masuk dalam struktur tersier. Karena nanti protein globular dan protein serbut atau serat atau fiber merupakan contoh struktur tersier ini. Jadi fiber itu yang kita kenal ya pada pada perkembangannya sekarang itu dia merupakan protein globular dan protein serbut atau fiber merupakan contoh struktur tersier ini. Di mana protein globular dia merupakan protein yang larut dalam pelarut air ya dan dapat berdifusi dengan cepat. Dan dia itu bersifat dinamis. Di mana seluruh interaksi antar struktur sekunder atau primer itu tervisualisasi dengan baik. Ya, jadi kalau kita gabungkan ya struktur primer dan struktur tersier tadi, maka dia bisa menjadi struktur baru yang dikenal dengan struktur tersier. Ya, dia merupakan contohnya ini di bagian ini adalah pada protein globular. Ya, karena tadi disampaikan di sini proteinnya adalah protein globular. Apa itu globular? Merupakan protein yang larut dalam larut air. Ya. Nah, artinya apa ya pada penggabungan primer kemudian sekunder ini sehingga terjadi struktur tersier ini? Di sini nanti protein serabut itu bersifat tidak larut dalam air. Dia merupakan molekul serabut yang panjang dengan rantai polipeptida yang memanjang pada satu sumbu dan tidak berlipat menjadi bentuk globularnya. Jenis protein ini memiliki peran sebagai penyangga dan sebagai pelindung ya untuk struktur fiber disajikan ya dalam gambar ini. Di sini ada alfa keratin dan ada alfa helix ya. Ikatan yang membentuk alfa helix. Nah, ini disebut dengan struktur tersier untuk protein fiber tadi yang kita sudah bahas. Ya. Maka nanti pada struktur tersier ini adalah menjelaskan bagaimana seluruh rantai polipeptida ini melipat sendiri sehingga membentuk struktur 3 dimensi. Pelipatan ini dipengaruhi oleh interaksi antar gugus samping yang dikenal dengan R satu sama lain. Ya, ada beberapa interaksi yang terlibat. Ya, yang pertama ada interaksi ionik. Ya, di mana interaksi ionik ini terjadi antara gugus samping yang bermuatan positif yang memiliki gugus NH2 tambahan dan gugus negatif untuk COH tambahan. Ya, jadi ini ada NH2 ya, NH2 atau H2 ya atau NH2 ya. Kemudian juga ada nanti gugus tambahan, ada COOH ya, COOH. Nah, ini dinamakan dengan ikatan ionik ya, ikatan ionik yang kita kenal dengan ionic band ya, ikatan ionik. Jadi antara ini ya dinamakan dengan ikatan ionik ya. Kemudian juga ada ikatan hidrogen. Ya. Ikatan hidrogen ini jika pada struktur sekunder ikatan hidrogen terjadi adanya backbone. Ya. Backbone, ya. Apa itu backbone? Backbone itu adalah ikatan yang terjadi pada struktur sekunder, ya, di mana ikatan hidrogen yang terjadi pada gugus samping membentuk strukturnya struktur tersier. Ya, karena pada gugus samping
bisa hanya terdapat gugus seperti OH saja, atau COH saja, atau CONH2, atau NH2 saja, yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Apa itu? Seperti inilah kira-kira. Ya, nah ini nanti yang dikenal sebagai backbone-nya ya, hidrogen bond ya pada ikatan hidrogen. Oke ya. Kemudian yang ketiga kita mengenal adanya gaya dispersi van der Waals ya. Gaya dispersi van der Waals ini adalah beberapa asam amino memiliki gugus samping R dengan rantai karbon yang cukup panjang ya, rantai karbonnya cukup panjang. Jadi rantai karbon itu yang mempunyai unsur C ya, di mana nilai dipol yang berfluktuatif dari satu gugus samping dapat membentuk ikatan dengan dipol berlawanan pada gugus samping lainnya. Nah, ini contohnya ada eusin, ada isoleucin, kemudian ada phenylalanin ya. Nah, dia memiliki unsur C yang panjang atau unsur karbon yang panjang. Ini CH3 dua kali CH2, CH-COH, yaitu dikenal dengan eusin ya. Atau CH3, CH2, CH, COH ya, itu isoleucin, dan juga dia mempunyai rantai cabangnya CH3. Nah, itu dinamakan isoleucin ya. Atau CH2, CH, COH yang mempunyai rantai cabang ada NH2. Itu dikenal dengan phenylanin ya. Oke, ya ini seperti ini ikatannya, ini dikenal dengan ikatan van der Waals ya, ikatan van der Waals. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya untuk bahan saudara ini ya, saudara serap hari ini. Kita ketemu lagi kapan untuk melanjutkan protein ya. Jadi kita belum selesai di protein, masih sampai ke gaya dispersi van der Waals ya untuk masing-masing ikatan. Ada pertanyaan dulu? Nanti saya akan share ya materinya ini di grupnya kita apa? Saya lupa. Aplikasi ya, aplikasi fisika dan biokimia. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti akan saya share materinya di sini. Tapi kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ya, saya persilakan. Kalau tidak, saya cukupkan dulu ya perkuliahan kita hari ini. Saya memang harapkan saya tidak paksakan saudara untuk memahami biokimia ini secara detail ya, tetapi saudara harus pahami bahwasanya biokimia ini adalah salah satu sarana saudara untuk bisa mendiagnosa suatu penyakit ya di nanti ketika saudara sudah melakukan profesi ya di kebidanan. Oke, nanti akan saya terangkan secara perlahan-lahan saja ya, tidak akan saya kebut ya untuk memahami. Hari apa kita ketemu lagi? Hari Senin, Pak. Hari Senin, Pak. Kita hanya dua kali ya, satu minggu. Iya, Pak. Ya, Pak. Senin kemarin kita nggak masuk ya? Oh ya, saya ini ya. Tidak, saya di jiwa ya, saya di rumah sakit jiwa. Oke, nggak ada pertanyaan ya, berarti? Permisi, Pak. Sini ada. Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari. Ya. Izin bertanya ya, Pak. Struktur tersier itu terdapat di protein mana aja, Pak? Berarti di setiap protein itu beda-beda strukturnya gitu ya, Pak? Iya. Untuk setiap protein itu dia memiliki 4 struktur itu. Ya, baik primer, sekunder, tersier, dan satu lagi ya. Untuk semuanya itu masing-masing protein itu akan memiliki strukturnya sendiri ya, tergantung nanti proteinnya. Nah, jadi nanti kalau untuk struktur tersier berarti khusus untuk protein yang memang ya dia masuk ke dalam gugus tersier. Ya, jadi apa-apa saja nanti proteinnya itu nanti akan kita lihat ya pada pertemuan yang akan datang ya. Seperti protein apa saja yang masuk ke struktur primer, protein apa saja yang masuk ke struktur sekunder, ya, dan protein apa saja yang masuk ke struktur tersier. Sebenarnya di slide sebelumnya juga sudah ada itu ya, mana-mana saja protein yang masuk ke masing-masing struktur. Tapi secara lebih lengkapnya lagi nanti akan kita lihat bagaimana bentuk bagaimana bentuk strukturnya dan bagaimana contoh protein-protein yang ada di dalam masing-masingnya. Begitu Cindy ya. Ini nanti berarti dia beda-beda gitu ya Pak ya? Iya, tergantung karena memang fungsinya nanti juga
berbeda juga ya protein sebagai apa. Kan kita sudah mengenal tadi protein itu fungsinya macam-macam ya. Maka di gugusnya masing-masing atau di strukturnya masing-masing dia juga memiliki struktur yang berbeda untuk masing-masing protein. Tetapi kata kuncinya protein itu harus memenuhi atau mencukupi fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh ya. Begitu, Cindy. Begitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Fauzia, Assalamualaikum Pak. silakan. Fauzia terus tuh. Fauzia ya. Fauzia, Silakan. Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Nama saya Fauzal Sanisari. Ingin bertanya Pak. Ya. Struktur tersier kan adalah menjelaskan bagaimana seluruh rantai polipeptida melipat sendiri sehingga membentuk struktur 3 dimensi. Ya. Struktur 3 dimensi itu apa maksudnya Pak? Iya. Struktur 3 dimensi itu adalah struktur yang sudah merupakan gabungan dari struktur primer dan struktur sekunder. Kita lihat tadi struktur sekunder itu sudah terdiri dari 2 rantai ya. Ada rantai peptida sebagai rangka struktur primer, kemudian juga ada ikatan hidrogen pembentuk struktur sekunder. Ketika dia 3 dimensi, maka satu lagi akan masuk ke dalam bagian ketiga. Makanya dia dikenal sebagai struktur 3 dimensi. Dimensi pertamanya adalah primer, dimensi keduanya adalah sekunder, dan dimensi ketiganya itu tersier itu sendiri gitu. Ya, jadi begitu. Jadi dia sudah merupakan gabungan dari primer, sekunder, dan satu lagi struktur yang ada di dalam tersier itu. Makanya kalau kita lihat gambarnya itu ya, struktur tersier itu kan sudah merupakan gambaran lengkap ya ketika gabungan dari 3 struktur tadi. Sehingga 3 dimensi itu kalau kita lihat dimensinya itu sudah dimensi gabungan dari ketiga struktur tersebut. Itu Fauzia. Nah, makanya dinamakan struktur tersier ya. Ya Pak, terima kasih ya. Pak. Ya, sama-sama Fauzia. Restu, silakan Restu. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya, silakan Restu. Dampak bagi tubuh dari kelebihan protein itu apa Pak? Oke. Kelebihan tidak berdampak ya kalau proteinnya, kecuali lipidnya. Kalau protein bagi tubuh berlebih itu malah menguntungkan pada tubuh, sehingga nanti fungsi-fungsi tubuh akan bisa berjalan lebih maksimal ya. Ingat ya, salah satu fungsi dari protein itu adalah sebagai katalis. Ketika contohnya enzim tadi ya, ketika misalnya enzim banyak di dalam tubuh, maka seluruh sistem yang akan ada di dalam tubuh itu akan bekerja lebih maksimal. Jadi tidak ada sebenarnya pengaruh negatif kalau seandainya komposisi protein itu berlebih di dalam tubuh. Kekurangan baru ya, kalau kurang dia baru. Kecuali lipid ya, kita bahas nanti mungkin di pertemuan 2 hari yang akan datang ya, baru di lipid ya. Nah itu baru akan mempunyai fungsi negatif. Tetapi kalau protein berlebih dalam tubuh itu malahan lebih lebih bagus ya, karena fungsinya akan menyokong pekerjaan ya sistem di dalam tubuh itu menjadi lebih baik. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau seandainya masih ada silakan. Kalau tidak, kita cukupkan dulu ya. Kita jangan terlalu memaksakan untuk memahami biokimia ini cepat-cepat ya, biar sedikit tetapi saudara bisa memahami dan bisa mengaplikasikan nanti ketika saudara sudah menjadi nakes benaran nanti ya. Oke, tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan ya sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah hadir di 54. Boleh di-on-kan dulu kameranya. Saya coba ambil bukti kehadiran kita hari ini. Mohon diaktifkan ya, saya akan ambil fotonya ya. Nanti juga saudara ini ya, saudara bikinkan di grup kita yang hadir itu siapa-siapa saja. Saya buktinya di sini saja. Oke, 1, 2, 3. Kita ada 3 slide ini, agak panjang nih, saya ambil depannya. Mohon sabar sebentar ya. Ini Christina udah langsung off kamera. Jangan off dulu. Satu.
ya. Saya pindah dulu ke slide yang lain. Nah, ini banyak yang off ini. Rizka bisa di-on-kan sebentar ya. Nanti kalau sudah silakan di-off lagi. Cahya. Maaf Pak, lagi gangguan jaringan jadi nggak Oke, bisa on cam. sip. Tapi nggak alasan ya, kadang-kadang alasan. Mudah-mudahan enggak ya. Pak. Bentar ya, saya ambil yang slide yang ketiga. Oh, ini yang dari ini kemarin ada yang Kipka nggak? Ada, Pak. Banyak nggak? Ada. Coba resen yang Kipka. Boleh? Ini. Oh, nggak ada ini yang saya. Nanti materi saya kirim di ini ya. Saya kirim di grup. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Kita ketemu lagi hari Senin berarti ya. Senin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak.